Rapat paripurna DPRD Ponorogo dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di gedung DPRD Ponorogo pada hari ini, Senin tanggal 13 Desember 2021 berjalan lancar dan sukses. Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan dua raperda, yaitu Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ponorogo tahun 2022-2025 dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Perumda Sari Gunung. Dalam rapat paripurna tersebut terlihat fraksi-fraksi membacakan pandangannya, mulai dari fraksi Nasdem, fraksi PS, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Golkar. Adapun rapat paripurna kali ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto SPD yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ponorogo. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto SPD menyampaikan bahwa rapat paripurna ini membahas tentang dua raperda. Kedua raperda yang dibahas tersebut adalah Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Ponorogo tahun 2022-2025 dan perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Perumda Sari Gunung. Berbagai masukan dan pertanyaan disampaikan oleh para juru bicara fraksi. Ada yang membahas ayat per ayat, ada yang membahas definisi-definisi, dan ada pula yang mempertanyakan status tanah Gunung Gamping. Sunarto berharap dengan adanya rapat paripurna ini bisa menjawab tantangan sekaligus memberikan peluang untuk rencana perubahan Perda nomor 6 tahun 2020. Setelah rapat, kita tunggu dari hasil fraksi-fraksi. Semoga hasilnya bisa disetujui. Harapnya. Artinya dari sisi legal formalnya, dari sisi naskah akademiknya, dari sisi legal draftingnya itu sudah memenuhi unsur di dalam penyusunan peraturan pembentukan peraturan daerah, sehingga akan kita bahas pada tahapan berikutnya. Apa jawaban eksekutif? Cuman apakah nanti jawaban eksekutif ini sudah cukup atau belum, baru masalah kita lihat fraksi-fraksi setuju dibentuk pansus atau tidak. Saja, saya pikir ini ringan-ringan aja lah. Hanya beberapa catatan fraksi tadi memang saya pikir akan menjadi harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terkait dengan adanya Raperda Riparkap ini, karena mesti akan ada dampak. Satu sisi akan ada dampak sosialnya, ada dampak ekonominya, dampak yang lain-lain ini sudah harus diperhitungkan kembali. Harapan kita memang dua raperda ini bisa menjawab tantangan sekaligus untuk memberikan peluang. Bagaimana yang pertama katanya dengan rencana perubahan Perda nomor 6 tahun 2020. Selama ini BUMD kita selalu rugi. Kita membiayai dari APBD, tapi justru kita merugi, tidak pernah memberikan kontribusi PAD. Kalau tahu memberikan kontribusi PAD itu sangat kecil, tidak sebanding dengan anggaran yang kita keluarkan. Makanya nanti harapan kita dengan adanya perubahan isi masalah perumda ini, harapan kita bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tentu ujung-ujungnya bagaimana ada dampak positif kepada masyarakat sekitar. Bagaimana wisata yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan, kita payungi dengan regulasi yang ada, dan ujung-ujungnya bagaimana bisa terintegrasi antara kegiatan satu, kegiatan yang lain, tidak ego sektoral masing-masing. Sementara itu, Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko mengatakan bahwa kita semua harus saling memberikan masukan, dan dari DPRD kita memohon arahan-arahan sehingga antara eksekutif dan legislatif ini bisa satu tujuan. Untuk wisata, lanjut Bupati Sugiri mengatakan strateginya ada pada visi dan misinya. Antara lain adalah adanya keseiringan berbagai kondisi di Ponorogo, yaitu antara Ponorogo sebagai kota budaya yang santri dan punya alam yang indah. Inilah yang disebutnya akan menjadi pemikat wisata di Ponorogo.
Lebih lanjut dikatakan Bupati Sugi Risancoko, dengan adanya Raperda maka akan menjadi acuan dalam menggarap sektor pariwisata. Selain itu, Haji Sugi Risancoko juga berharap ego sektoral harus hilang. Rakyat juga mendukung semua satu visi, sehingga ketika bicara wisata, semua hal mengarah ke situ. Bentuknya kita rapat paripurna itu kan memang untuk kalau esensinya loh ya, untuk saling mencari titik temu dan koordinasi. Maka kemudian sebelum dibahas maka harus kita paripurna dulu. Termasuk karena pasti akan merubah beberapa esensi. Misalnya kalau bicara RT RW tentu yang berbeda, dulu 23 kecamatan menjadi 21. Itu kan penting sekali, dan itu agak beda memang konsep kami. Kami tidak ingin 23 kecamatan kita jadikan, kita teruskan, tapi kami inginnya 21. Esensi pelayanan bukan pada banyaknya kecamatan, tapi pada kualitas pelayanan, agar kami mengurangi beban mati APBD. Kalau APBD kemudian harus nambah 2 kecamatan, maka berapa yang harus beban mati kita? Misalnya harus membangun kantor kecamatan, gaji camat, gaji tangtung itu banyak. Kami tidak ingin itu. Sementara anggaran kita sedang refocusing kayak begini. Kami harus banyak pengetatan di Semal ini. Maka kami ingin 21 kecamatan, tapi small is beautiful. Kan memang harus detail, kita bangun kan tidak boleh bangun di tanah orang lain, maka harus detail dulu sertifikasinya seperti apa, hak tanahnya seperti apa. Detail dulu yang disampaikan teman-teman DPR adalah sesuatu yang harus benar dan kita harus jalankan. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan, itu penting karena memang kami memohon arahan itu agar kemudian antara eksekutif legislatif sebuah dua kubu yang satu tujuan. Anang Sastro, JKTV.